جسد وروح إلى حضرة سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى أرجم الأولياء والعلماء والشهداء الصالحين خصوصا الإمام أحمد ابن حجر الهيثمي ثم إلى الإمام أحمد بن محمد الغزالي المليباري ثم إلى أرواح جميع مشايخنا وأرواح آبائنا وأمهاتنا جميع المسلمين المسلمات مؤمنين ومؤمنات على باب الشيخ اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, para sesepuh, para tokoh masyarakat, mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini mendapatkan sebab Allah turunkan ampunan untuk kita semua. Allah berikan keberkahan untuk kita dalam kehidupan kita. Sebab Nabi kita senantiasa berdoa di pagi hari, Allahumma barik li ummati fi bukurna. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Berkat doa Nabi Muhammad kita kumpul pada pagi hari ini. Ini bukti hidup yang berkah, Bapak. Sebelum kita beraktivitas siang hari ya, kita awali kehidupan kita dengan bertakarrub kepada Allah. Bangun sebelum subuh, berangkat subuh berjamaah, ikut zikir bersama, mendengarkan kajian bersama. Ini namanya umur yang berkah. Karena berada di waktu yang sangat berkah. Subuh ini waktu yang sangat berkah. Suasana sorga kalau pengen tahu seperti ini. Waktu subuh. Nikmat keadaannya. Nikmat, nyaman, masih bersih pikiran kita semua. Ya, subuh-subuh seperti itu keadaannya. Maka kita bersyukur alhamdulillah kita punya kajian ba'da subuh. Ini waktu yang sangat istimewa. Mudah-mudahan Allah karuniakan ini menjadi nikmat abadi selama kita hidup di dunia. Amin. Ya Allah. Nah, kita lanjutkan Bapak-bapak. Kajian kita temanya adalah tentang ya fikih toharah. Memahami makna kesucian. Kesucian atau kebersihan. Kenapa? Karena Nabi bilang bunya hadad din ala nawafah. Di agama kita ini ingat ya kata Nabi, dibangunnya atas dasar kebersihan, atas dasar kesucian. Makanya dikatakan tuh ya, an-nawafatu minal iman, kebersihan, kesucian itu bagian daripada nilai iman. Jadi kalau orang demennya bikin kotor, demennya bikin sampah, demennya bikin cemar lingkungan, cemar keadaan tempat ibadah, cemar dirinya. Nah, ditanya tuh ini Islamnya bener kagak nih? Ini Islam apaan nih? Gitu. Jadi kita ini sering-sering Pak merenungin agama kita ini beneran nggak sih agama kita ini asli gitu. Kenapa? Karena babak pertama nih kalau kita ngaji fikih itu yang ditaruh tentang bab kebersihan. Sebelum kita sholat, sebelum kita puasa, jauh lagi zakat, jauh lagi haji. Ya, sebelum itu semua kita lakukan, ya apa yang dilakukan? Ini dulu nih, bab kebersihan. Makanya itu termasuk kezaliman, Bapak ya. Orang-orang yang buang sampah tuh di pinggir jalan, itu dipertanyakan iman, mencemarkan, merusak pemandangan, kebersihan dan lain sebagainya. Gitu, seperti itu. Atau kamar mandi masjid misalnya,
kotor. Kita masuk kamar mandi, keluar meninggalkan jejak-jejak, apakah bau, apa kotoran yang disiram nggak bersih. Itu mencerminkan iman, mencerminkan keberagaman. Dari sini kita mulai, agama kita bener apa kagak. Makanya kalau kita masuk kamar mandi, jangan sekali-kali ninggalin jejak. Apakah itu bau yang atau kotoran yang kagak dibersihkan, atau itu Islam ya. Jadi Islam itu membangun pertama kalinya, tolong jaga kebersihan, jaga kesucian. Kita mau sholat Pak, baju kita biar bersih, badan kita aromanya biar wangi, ya, bau mulut dihilangkan, bau badan dihilangkan, bersih. Itu kata Imam Syafi'i, man taba nafsu zada aqlu. Imam Syafi'i mengatakan, siapa orang yang wangi, yang bersih, dia akan beda kecerdasan. Makanya kenapa tuh anak-anak kita kalau mau sekolah dimandiin dulu, ya, habis dimandiin cari baju yang bersih, pakai minyak wangi. Anak kita mau sekolah kenapa? Ntar beda kualitasnya sama yang sekolah kagak mandi lagi. Sekolah nggak mandi, berangkat kata bapaknya, kata udah masuk mandi, penting belajar. Ya beda kualitasnya. Kenapa? Karena mempengaruhi itu. Makanya itulah ulama-ulama kalau kita saksikan pakaiannya bagus, bersih, wangi. Orang dia menampung ilmu, menampung kecerdasan. Begitu Bapak ya. Itu begitu. Tapi kalau teman-teman, baju udah beberapa hari nggak ganti-ganti. Bau baju, bau badan, menghadap Allah. Kita ini menghadap siapa? Kita ini menghadap Allah yang maha suci. Maka minimal kita niru-niru gitu sifat Allah Subhanahu wa taala tentang kesucian. Bahkan Pak ini Allah bilang, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta banget sama orang yang bertobat. Orang kalau tobat Pak, ya Allah, Allah langsung cinta, senang, demen. Masa-masa lalu kita yang 40 tahun lalu suram, gelap, glamor, amburadul, begitu ada rencana, gue pengen bener nih, pengen berubah nih, pengen tobat nih, langsung Allah demen tuh. Allah arahkan, Allah bimbing, Allah hantarkan, Allah gerakin. Yang kedua, wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sama orang yang bersuci, yang demen bersihan, kebersihan. Ya. Maka katanya al-Islam nadhifun. Islam itu kan bersih. La yadkhulul jannah illa nadhif. Enggak bakal masuk surga kecuali orang bersih. Iya. Kenapa kita harus mandi? Kenapa harus wudu? Kenapa harus bersih? Mempersiapkan diri kita untuk masuk surga. Jadi jangka panjangnya nih bukan cuma enak nyaman dengan kebersihan yang kita rasakan di dunia, tapi emang untuk kita niatin mempersiapkan, memantesin diri, kalau ya, mantesin diri ini supaya jadi ahli surga gimana? Dari sekarang latihan bersih. Sebelum bersih batin tentu ya. Sebelum bersih batin, bersihkan dulu zahir kita. Memang bersih itu ada dua. Ada bersih zahir, ada bersih batin. Ya. Bersih zahir yang tadi. Kalau kita najis, bersihin najis kita di pakaian, di badan, tempat sholat, gitu ya. Bersih zahir begitu. Kalau bersih batin, ya hati kita ada akhlak kita yang tercela, bersihin, ya, sucikan hati kita dari keangkuhan, bersihin, dari kesombongan, bersihin, dari kedengkian, bersihin, dari kebencian, bersihin. Mari kita bersihkan hati kita. Oh, orang kalau hatinya bersih Pak, sebelum masuk surga, di dunianya udah surga. Kenapa? Hatinya demen dengan kebersihan. Orang hatinya bersih, bukti bersih hatinya. Satu, dia punya prinsip kasih sayang sama siapapun. Itu orang yang hati bersih. Makanya Islam itu Pak, ya, agama yang rahmah, agama yang penuh kasih sayang. Allah katakan kepada Nabi Muhammad, sosok manusia sedunia yang menjadi imam kasih sayang. Kalau kita pengen tahu manusia yang mengenal kasih sayang, satu-satunya yang tidak ada tandingannya adalah Nabi Muhammad
Allah yang bilang dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ini rahmatnya nggak tanggung-tanggung, bukan rahmatan linnas, enggak, atau rahmatan lil muslimin, dan juga rahmatan lil alamin, rahmat buat alam semesta. Apa tuh alam, Pak? Alam itu ya semua ciptaan Allah, itu namanya alam. Makanya Allah bilang di Quran, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah bilang begini, alhamdulillahi rabbil muslimin. Segala puji bagi Allah, Tuhannya orang Islam. Enggak. Allah tuh Tuhannya rabbil alamin, Tuhannya alam semesta. Matahari, bulan, bintang, darat, laut, siang, malam, manusia, malaikat, jin, binatang. Kalau ditanya semua tuh, siapa Tuhan kamu sebenarnya? Allah. Karena Allah yang bilang Tuhan Rabbil Alamin. Itu ya. Maka orang yang bersih badannya, bersih hatinya, akan mencerminkan pertama kasih sayang. Jadi Islam ini, Pak, ya, ini Islam nih. Kalau kita terapkan makna rahmat, udah orang langsung senang sama Islam. Makanya kalau ada Islam bengis, Islam kejam, Islam sadis, ini Islam yang dibawa Nabi apa Islam yang dibawa nafsu dewek? Jadi ada orang kan, kalau kata orang Sunda nih, dia mah Islamnya mawa maneh gitu. Paham nggak tuh mawa maneh? Emang kita mau kesana di Sunda, jadi ngomongnya rada-rada enak dikit, mawa maneh. Jadi Islamnya bawa dewek aja, dia apa kata dewek aja. Gue mah Islam gue begini begitu. Sebenarnya Islam kita harus mencerminkan yang Allah katakan. Kalau kamu pengen jadi orang Islam beneran, no, contoh Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mana contohnya? Rahmat, kasih sayang. Makanya orang kalau punya sifat kasih sayang, langsung naik derajat. Ibu, hatta pelacur. Ya kan kita pernah dengar ya, ada pelacur kelas kakap dulu di zaman Bani Israel. Ya Allah, udah melayani pria-pria hidung belang, bukan lagi puluhan, ratusan kali. Begitu dia lagi kehausan, dia turun ke sumur, dia minum, lega dia, ketemu air, kalau kau. Begitu dia naik sampai di atas, dia pinggir sumur, dia lihat anjing lagi kehausan. Timbul tuh cepat kasihan amat ini anjing, kasihan amat. Nasinya sama kayak tadi kehausan, kering tenggorokannya, melet dia. Udah, nggak apa-apa dah, saya turun lagi deh. Dia turun lagi. Zaman dulu gitu, kalau bikin sumur tuh kagak ada kayak kita zaman sekarang ada timbal itu, nggak ada tuh, ya sumur aja. Jadi mereka pada punya alat masing-masing. Ini pelacur nggak punya alat, punya apa? Selop, sepatunya dibuka sama dia. Dia seret tuh air, ya, dia naik ke atas sumur, sampai di atas dia minumin tuh anjing. Yang namanya selop dari bawah penuh sampai ke atas tinggal sedikit, masih kurang dia turun lagi, dia naik lagi, dia turun lagi, dia naik. Sama tuh anjing sengger, begitu sengger anjing kasih kode, caranya, terima kasih saya udah kasih gitu. Itu kagak ada yang ngeliat, Pak. Dia sendiri ngerjain itu dengan penuh kasih sayang, tapi Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Kata Allah, isi orang sayang sama ciptaan saya, sama makhluk. Dan kalau begitu, saya akan ampuni semua dosa. Diampuni itu Pak, sebab punya rahmat, punya sifat kasih. Bayangin Pak, kalau ini bisa ditarik pelajar nih. Jadi kalau kisah-kisah itu ada mengandung hikmah pelajar. Apa pelajarnya? Bayangin Pak, kalau pelacur identik orang nggak benar, anjing identik binatang yang najis. Bayangin, pelacur melakukan kasih sayang, kebaikan, ngelakuinnya sama anjing yang najis, dapat rahmat. Bagaimana kalau kita yang ngelakuinnya, kita alhamdulillah nggak pernah melacur, kita alhamdulillah pas sholat juga puasa juga, terus kita punya sifat kasih sayang, nilainya naik lebih. Nilainya dari pelacur tadi lebih naik lagi. Terus yang kita kasih makan, kita kasih minum, manusia lagi, bukan yang tinggal manusia. Apa yang kita kasih makan, kita minum, orang-orang yang di masjid, dalam pengajian,
Ini kita kalau subuh ada acara makan bareng, minum bareng, ya Allah. Orang-orang yang habis sembahyang subuh, orang-orang yang habis ngaji, kita kasih makan dengan penuh rahmat, cinta, resep, demen, nggak kepaksa yang kita lakukan karena kita senang dengan kebaikan, memberikan kebaikan sebagai bentuk rahmat, cinta, perdamaian, kerukunan di antara kita. Itu nilainya lebih lagi dari pelacur Bani Israil yang pernah dilakukan. Naik. Nah, mudah-mudahan Allah kabulkan iman Islam kita. Amin. Ya, gitu ya Bapak-Bapak ya. Jadi Islam itu yang pertama dibangun dengan toharoh, kebersihan. Makanya kalau bisa Pak, aksesoris, alat-alat untuk membantu kebersihan beli. Niatin untuk apa? Ngikutin Nabi dalam kebersihan. Bisa contoh, punya gunting kuku, beli gunting kuku. Gitu tapi kita lihat ya Allah, saya mau beli gunting kuku nih, saya mau jaga kebersihan kuku saya, jangan sampai ada hitam-hitam, jangan sampai panjang-panjang. Gunting buat kumis jangan panjang-panjang, jenggot biar rapi, dirapihin ya, bulu-bulu ketiak, bulu-bulu kemaluan dibersihin. Itu dari situ Pak mulai Pak. Ntar kalau itu bisa dibersihin, lihat nanti ada rahasianya, ada hikmah apa? Ringan melangkah kebaikan. Sebab aksesoris makruh yang ada di tubuh kita itu menjadi sebab berat melakukan kebaikan. Mau ke masjid males, mau bangun malam males, mau memberi, mau apa itu. Sebab dalam bentuk kebaikan yang kita lakukan awalnya berat, males, enggan, segan begitu. Kalau mau tahu rahasia kan, karena di tubuh kita banyak aksesoris makruh. Kuku panjang dibiarin aja. Udah gitu banyak item-itemnya nih. Ya enggak? Iya, udah banyak item-item. Udah gitu dagangnya dagang makanan lagi. Ya, itu kan ngurangin orang pembeli. Aduh, sebenarnya enak sih masakannya. Cuman kukunya hitam-hitam banget nggak tahan. Orang jadi tidak gitu. Seperti itu ya. Nah, itu dari kuku aja ya. Belum bulu ketiak dipanjangin biar ya. Waduh, jorok bersih kok. Beli itu silet ya, panty crop. Nah, kita beli. Itu tuh yang begitu, duit kita berkah. Kita beli buat aksesoris jaga kebersihan. Kumis rapiin ya. Lihat Nabi orang yang paling sibuk pekerjaannya Pak. Tapi penampilannya, waduh, necis. Rapih kumisnya. Ini kita nggak punya kerjaan apa-apa, sampai kumis aja nggak boleh. Jenggot berantakan ya, yang rapi. Kenapa? Islam itu agama rapi, agama bersih. Ya, masya Allah. Itu. Makanya kalau kita ngaji fikih, itu yang pertama dibuka babut tohara, bab bersuci, ngilangin baju dari najis, badan dari najis, ya, tempat dari najis, menghilangkan bau-bau tidak sedap, pakai minyak wangi, Pak ya, pakai minyak wangi. Duit yang kita pakai beli minyak wangi, duit yang berkah, naikin derajat di sorga, kan beda orang tuh. Orang tuh sholat pakai minyak wangi kagak, beda. Dan juga beli minyak wanginya yang ramah lingkungan, yang enak sama orang, jangan enak sama dewe. Kadang-kadang beli minyak Hajar Aswad, yang hitam itu yang 1 real banyak banget. Ya, jadi yang agak mahal dikit, yang enak baunya. Orang di samping kita sampai cerita di rumah, tadi ayah sholat di samping orang pakai minyak wangi apanya, abang enak banget, nyaman banget. Tuh kita nyenengin orang. Tapi kalau orang pulang sembahyang, tadi bapak sembahyang kagak ngisi banget, kenapa? Orang kagak mandi kali ya, bau buang. Udah badan bau, mulutnya lagi bau juga, aduh. Kayak neraka mesti gitu ya. Ini kan kita kan orang tuh. Ya, jangan man ada musliman faqad adani. Siapa orang yang nyakitin atau ganggu ya saudara yang muslim, saya juga nyakitin aku. Itulah pentingnya makna kebersihan. Makanya di sini saya mau baca ya, dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan katanya syarat sah sholat. Syarat sah sholat. Biar sholat kita sah nih, ya langkah yang pertama yang adakan taharatun an hadatsin wa janabatin. Membersihkan diri dari hadas kecil dan juga hadas besar. Dalam istilah Islam ada namanya hadas. Ya. Apa sih hadas itu? Hadas itu adalah sesuatu yang tidak diizinkan orang untuk takarrub kepada Allah. Nggak boleh masuk ke hadirat Allah. Kenapa? Karena punya hadas. Mana tuh hadas? Kalau hadas kecil yang harus dihilangkan dengan berwudu. Itu kalau kita nggak punya wudu,
status kita berhadas. Dari ujung rambut kita nih sampai ujung kaki kita dihukumin berhadas. Walaupun tuh hadas nggak kelihatan sebenarnya. Tapi itu hari itu melarang kita sholat. Nggak boleh sholat dulu. Kenapa? Nggak diterima, bahkan diharamkan sholat tanpa berwudu. La sholata, ya kan? Iya, li ghairi tahurin. Tidak boleh sholat buat orang yang belum bersuci, belum berwudu. Jadi hilangin dulu dengan berwudu. Atau junub juga sama ya, kategori hadas besar. Apa tuh hadas besar? Yang harus dihilangkan dengan mandi. Jadi kalau kita belum mandi, dari ujung rambut kita nih sampai ujung kita punya hadas, ya, punya gelar nama yang tidak boleh kita itu ya masuk masjid, nggak boleh. Nyebut Quran nggak boleh juga. Baca Fatihah, baca ini, baca itu, nggak boleh juga. Kalau berhadas, kudu mandi dulu. Nah, begitu juga mau sholat, kudu bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi dikatakan di sini, apa sih tohara itu? Tohara itu artinya bersuci dari kotoran. Kalau dalam istilah agama, yang namanya ya bersuci itu menghilangkan, ya, membersihkan sesuatu penghalang untuk mengerjakan ibadah. Seperti sholat. Selama kita masih hadas kecil, apalagi hadas besar, nggak boleh kita, haram, mesti kita wudu atau kita mandi. Nah, jadi Bapak, agama itu sekali lagi menjaga kesucian, menjaga kebersihan. Hadas kecil ini ya penghalang. Bahkan Pak, kalau kita ngaji keutamaan bab wudu, waduh, wudu aja, ya, itu akan beda ya. Orang yang menjaga wudu sama orang yang nggak menjaga itu beda. Dulu Nabi Musa pernah dikasih nasihat, dikasih ya ujangan sama Allah. Ya Musa, idza asabaka musibah ala ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsak. Kalau kamu ketimpa sial nih, dalam kondisi kamu nggak punya wudu, itu kamu jangan pernah nyalain siapa-siapa. Nyalain. Kenapa? Wudu itu senjata untuk menangkal sial. Kalau kata Betawi, menangkal suwe, Bapak-bapak. Wudu. Wudu itu Masya Allah. Kita mau kemana aja punya wudu, itu akan beda penjagaannya. Nah, itu wudu ya. Seperti itu ya. Jadi kemudian di sini dikatakan ya, wudu ini apa sih? Ya, wudu itu ya itu yang kita tiap hari kita lakukan ya, menggunakan air untuk sebagian anggota-anggota yang ditentukan sama agama, basuh muka, basuh tangan. Nah, gitu ya. Untuk apa tuh? Untuk menghilangkan kategori hadas kecil tadi. Kalau itu sudah dilakukan, maka boleh kita sholat, boleh kita tawaf, boleh kita megang Quran. Karena udah punya wudu seperti itu. Nah, jadi inilah yang perlu kita perhatikan dalam Islam ini. Yang pertama kali dalam fikih tohara adalah menjaga kebersihan. Seperti misalnya najis ya, menghilangkan najis yang ada di badan kita. Apa tuh najis-najis? Banyaklah bentuk-bentuk najis. Seperti misalnya kotoran-kotoran manusia, air kencingnya, tainya, binatang juga tainya, itu kan najis itu ya. Atau bangkai semut, bangkai nyamuk ya. Nah, kita punya baju nih ya, sesekali bolehlah kita cek ya kantong baju kita, mungkin ada semut yang mati, nyamuk mati di dalam, dia kan bangkai tuh, najis ya. Iya. Atau orang yang suka ngerokok tuh pakai apa namanya, cangklung ya, cangklung yang terbuat dari gading ya, gading gajah. Itu kan gading gajah bagian daripada najis karena dia anggota ya, anggota binatang yang bangkai ya, karena dia nggak dimakan gajah itu ya. Jadi gadingnya mengandung najis. Kalau kita kantongin dalam sembahyang itu, ya kita nggak usah karena bawa najis. Tapi kalau dipakai ngerokoknya nggak jadi masalah. Ya, kalau pakai ngerokok nggak jadi masalah, karena bukan lagi sembahyang, ini itu mah bebas. Ya, seperti itu. Tapi kalau udah pakai sholat, taruh di rumah, jangan dibawa-bawa. Bangkai semut, bangkai nyamuk, ya, di dalam kantong kita. Ya. Karena bangkai semua hukumnya najis, kecuali bangkai ikan. Ya, kalau bangkai ikan nggak najis dia mah. Jadi kita punya ikan tembang atu-atunya. Kalau kita taruh di rumah bisa dimakan anak kita. Atau yang berbayar.
namanya kan bangkai nih, ya bangkai ikan termasuk ya suci dan ini cerita dulu zaman saya pesantren begitu ya. Ya ada sebagian kita punya teman kalau ikan ditaruh di kamar hilang aja, begitu bos bayar dikantongin kaki kiri tembang loh. Jadi sebenarnya enak amat nih ikan asin boy. Ada yang pakai itu santri, kalau santri gitu, kalau kita sih aman gitu. Seperti itu adanya. Jadi bersihkan dari najis. Itu tata cara mencuci najis, ada caranya. Ini khususnya orang-orang yang kerja di bagian dapur di bagian kamar mandi, istri-istri kita peringat itu bagaimana cara menghilangkan najis, ya cara-caranya. Kalau kita punya celana anak-anak kecil umumnya ya, yang celananya mengandung najis itu anak-anak kecil yang belum balik, belum tandis biasanya kalau kencing kan nggak cebok lagi tuh, celananya jangan dicampur sama pakaian orang tuanya gitu. Tata cara mencucinya jangan diredam di satu bak ya, jadi harus dikucurkan kalau airnya sedikit. Kalau airnya banyak, dua pula, nah itu diberikan kebebasan seperti itu. Nah, kita lanjutkan Bapak-bapak di sini ya. Jadi syarat-syarat ya, syarat-syarat berwudu yang pertama adalah yang harus dilakukan airnya mesti air mutlak. Air mutlak itu air yang tanpa nama, air itu air mutlak, air saja. Lalu kalau air-air yang lain nggak usah dipakai wudu. Misalnya pakai air kelapa, itu air kelapa pakai nama tuh, air kelapa, nah nggak bisa. Air kopi nggak bisa, air teh nggak bisa, air susu, air sirup, nama air tuh yang airnya itu nama yang sudah melekat, yang nggak bisa berubah, nah itu nggak bisa dipakai wudu meskipun itu suci ya, berwudu. Nah, seperti itu ya. Itu pertama. Air mutlak mana kategorinya? Air hujan, air laut ya. Kalau dulu di gunung-gunung kita air sungai itu ya, termasuk itu. Tapi kalau air Bintaro udah bisa dipakai ya. Karena udah campuran, udah campur. Ini air yang masih di pegunungan yang belum melewati kampung-kampung masih bersih. Nah, itulah air mutlak namanya ya. Ya seperti air keran ya kita pakai itu termasuk air yang mutlak namanya. Itu syarat pertama. Yang kedua Bapak, selain air mutlak, kalau kita berwudu dia harus mengalir ya. Harus mengalir. Jadi kalau kita berwudu nih, kita kucur sini ya. Kita taruh di atas dulu. Dikucurin. Jadi dia mengalir. Nah, itu namanya disebut ghuslu, mengalir. Ya, kita basuh kita ratain nih bagian belakang sini nih di bawah kuping. Ini kita ya, terus kita sampai 3 kali ya, itu membasuh muka atau tangan juga sama, tangan kita kumpulin di sini, kita sampai sikut sini ya, bersuci ya. Nah, di sela-sela seperti ini, di tangan kiri set ke belakang sampai sikut belakang ini basah, ke depan lagi tarik ke atas 3 kali. Rambut bukan dibasuh, diusap. Ada usap, nggak perlu ada airnya. Asal tangan kita basahin, usap kepala jadi. Apakah kepalanya, apa rambutnya, ya. Kemudian kita basuh kaki kita sampai mata kakinya tinggi berjendol, basah naik belakangnya, sela-selanya. Itu namanya disebut wudu. Udah ada 4 aja tuh, muka, tangan, kepala, kaki, selesai. Sama tambahannya 2, niat yang pertama. Ketika kita basuh, kita kumpul air sini, kita niat dalam hati kita, saya berwudu. Nah, itu niat. Tambahnya 1. Satu lagi apa? Tertib, ikut aturan Quran. Ibda'u bima badallahu. Mulailah sesuai urutan yang Allah berikan. Pertama apa? Muka dulu, baru tangan. Tangan dulu, baru pala. Pala dulu, baru kaki. Jadi jangan bikin aturan sendiri. Yang enak mah dari pala dulu dah. Pala, muka, tangan, kaki kan rapi. Yang itu tertib. Itu tertib kata kita. Tertib kata Allah nggak begitu. Fagsilu wujuhakum wa aydakum. Basuh dulu wajahmu, basuh dulu 2 tanganmu, basuh dulu pusat kepala, baru kaki. Itu disebut namanya fardu wudu. Jadi kata-kata basuhan harus mengalir airnya gimana? Pada muka, pada tangan, pada kaki. Dan sempurnanya wudu adalah
dengan menghemat air. Kalau kita sekarang nih umumnya orang berwudu kategori boros ya Pak. Iya, airnya boros. Apalagi air musola, air masjid tuh kalau kita saksikan orang airnya dibuka, kerannya dibuka full. Itu ntar pengaruh sama ibadah kita. Jadi kurang sempurna. Ya, coba sekarang kita hemat menggunakan air. Benar? Setengah aja. Setengah aja. Setengah. Dan juga apa tuh namanya pengambilan juga jangan terlalu full. Dikit aja. Asal ngalir dikit ya udah ratain sama tangan. Gitu. Gua harus ngambil semua gitu. Disiram bur. Nah, itu ya. Sampai air kadang-kadang ya kadang-kadang air banyak yang terbuangnya. Itu kategori makro ya. Apalagi kalau kita nanti ada sedikit rezeki dari pengurus bagian pembangunan, bisa kalau bisa keran itu jangan yang bisa disetel gede gitu. Jadi dilatih setengah gitu ya. Iya, setengah. Jadi jangan memboroskan air karena hukum air masjid adalah hak bersama, bukan pribadi. Jadi borosnya jadi kategorinya haram. Ya, orang udah ngantri gitu ya, wudu. Emang makanya boros, begitu gilirannya habis airnya. Akhirnya sulit banget dan gue harus bagian wudu. Kenapa? Habis airnya gara-gara kita wudu untuk 3 orang, sama kita direct habis, gitu ya. Ini belajar ya Pak, menghemat air. Sebelum pemerintah mengajarkan hemat air, Islam terlebih dahulu mengingatkan hemat air bagian sempurnanya ibadah. Ya, seperti itu ya. Itu diantaranya kategori dalam berwudu ya. Dan terus kemudian tidak boleh dalam anggota wudhu tadi yang kita sebutin muka ada benda-benda yang merubah air ya menjadi air tidak murni lagi. Seperti misalnya apa? Ya misalnya di anggota badan kita di sini masih ada minyak wangi ya. Kita masih ada hitam-hitamnya. Kemudian batal. Jadi kudu sesuatu sama tisu sama apa? Biar hilang tuh. Air minyak wanginya dibuang dulu. Kalau wanginya doang nggak masalah ya kita wudhu gitu. Ya itu ya ada benda-benda gitu ya. Kalau zaman dulu kalau ada orang jatuh dari sepeda misalnya keselio di apa tuh diborain apa beras kencur, gitu kan? Jadi ketika dia mau wudhu beras kencurnya diangkat dulu, jangan langsung masih ada beras kencur dia wudhu aja gitu. Sehingga airnya menjadi air beras kencur, bukan air murni lagi. Nah gitu ya. Itu diantaranya saat wudhu tuh. Ya, diantaranya begitu. Jadi harus bersih dari berbagai macam yang merubah keadaan air seperti itu. Apa kalau misalnya orang perempuan tuh kalau di kukunya bikin pacar tuh itu yang kayak bubuk-bubuk itu harus dibuang dulu baru dia wudhu gitu. Adapun bekas pacar tuh yang warna-warna jadi kuning jadi merah itu mah nggak masalah di kuku ya. Iya, selama dia bukan kategori cat. Tapi kalau kategori cat yang bisa dikeset itu, jadi kalau misalnya kalau kita seperti cat tembok tuh, cat tembok kan dia nggak bisa dikeset, dia nyerep. Tapi kalau cat besi, cat minyak, itu kan kalau kita nempel di tangan, kalau kita kerok ada zatnya tuh ya bisa diangkat. Nah itu berbahaya untuk berwudu kita, jadi nggak sah ya. Kenapa? Karena menghalangi campur ya. Termasuk kategori sisik ikan Bapak. Kalau kita makan ikan yang ada sisiknya nempel sini, itu sisik ikan sama tuh air nggak tembus juga ke kulit kita. Itu mesti dibersihin ya seperti itu ya. Itu diantara yang menjadi syarat-syarat kita dulu selain airnya mutlak, selain mengalir di anggota badan yang harus dibasuh, juga hindarkan di anggota badan kita ada benda-benda penghalang masuk ke air ke kulit atau merubah keadaan. Tapi kalau kita bekasnya saja nggak masalah ya. Kayak ini minyak wangi masih wangi nih, wudhu gimana? Sah gitu ya. Atau kita pakai minyak pakai yang malam itu autan ya, pakai autan dibuarin semalaman, pas pagi kan udah nggak ada tuh, tinggal baunya doang. Paling tinggal licin-licinnya dia. Nah itu bersihin juga licin-licinnya, baru kita berwudhu. Itu diantaranya yang berkaitan dengan fikih toharo. Sebenarnya dalam bersih ini ada 4 bagian ya yang harus kita. Yang pertama kali adalah menghilangkan najis. Yang kedua adalah yaitu kita menghilangkan hadas ya. Keempat kita adalah bertayamum. Yang terakhir adalah kita istinja. Kalau bahasa kita cebok, habis buang air kecil, habis buang air besar, itu kan namanya kalau bahasa kita cebok.
Cuma tuh belum ketemu tuh bahasa Indonesianya apa coba? Ada yang bisa nggak di sini ahli bahasa? Cebok bahasa Indonesia apa? Hah? Bersuci. Bersuci mau umum jadi ya. Secara khusus gitu. Kagak ada, nggak belum ketemu sekarang nggak. Cebok aja kan. Habis buang air besar, habis buang air kecil, itu wajib kita bersuci. Itu disebut kategorinya tohar. Jadi tohar tempat ya. Ada menghilangkan najis, ya, ada berwudu, ada mandi, terakhir nanti ada tayamum. Tayamum juga bersuci juga Pak. Tayamum bersuci juga. Cuma itu bersuci yang kagak masuk akal. Itu mah murni ikut agama aja. Emang kenapa? Katanya suruh bersuci Pak Ustaz. Lah kok muka kita dibuahin tanah, lah nggak bikin kotor itu mah. Bagaimana sih agama? Nah itu agama begitu. Enggak semuanya logis. Agama itu enggak semuanya logis. Ada juga agama yang enggak logis. Malah melatih diri kita taat nggak sama agama. Begitu. Orang pergi haji. Orang pergi haji. Mau siapa kek titelnya dari RT sampai presiden pakaiannya kudu ihram ya kan, gue kan presiden masa sama RT ihram enggak, nurut nggak? Menurut mau haji nurut begitu, suruh muter tawaf ya muter, mau siapa kek, mau yang hajinya murah yang reguler, mau hajinya 5 juta di situ juga sama, di dempet juga, di desak juga sama begitu. Udah dalam rangka tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu. Jadi Bapak-bapak itu yang kita mau ya sampaikan pada pagi hari ini materi tentang toharoh. Nanti kita akan bertahap masih berlanjut. Ini baru sekedar pendahuluan saja bahwa yang harus kita tanamkan adalah yang pertama Islam betul-betul agama yang menjaga kebersihan, baik kebersihan dari sisi luar fisik maupun kebersihan dari sisi dalam bagian hati. Ya. Jadi kalau kita habis buang air kecil, buang air besar, wajib kita ya cebok. Kalau kita mau sholat wajib berwudu kalau punya air kecil. Kalau kita mau nyari besar wajib mandi. Begitu juga kita dalam hidup ini. Mari kita berupaya wajib bersihin hati kita dari keangkuhan, kesombongan, kebencian, kedengkian. Bersihin semua itu. Kenapa? Karena hukumnya sama-sama wajib. Wah, itulah makna Islam ya tentang kebersihan. Mudah-mudahan Allah bersihkan luar dalam kita. So kita memang lemah ya, kita lemah untuk membersihkan batin kita lemah, maka satu-satunya lah banyak-banyak mengadu kepada Allah, banyak-banyak meminta kepada Allah. Kalau kita keluar dari kamar mandi itu ada doanya ya. Allahumma thahhir qalbi, ya Allah bersihin hatiku. Kenapa sih habis kamar mandi bersihin? Iya, kalau bersihin mandi mah bisa, cebok bisa, ya enggak? Wudu bisa. Tapi kalau bersihin hati, berat banget nih. Iya, kita kan punya Allah yang maha kuat. Minta mohon Allah berfirman, ya Allah bersihin hatiku minan nifaq, dari penyakit nifaq, penyakit munafik itu benci sama orang, itu munafik. Dengki sama orang, itu munafik namanya. Angkuh, itu namanya munafik. Itu kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita sering minta tolong, serius, sungguh-sungguh, benar-benar dibantu juga kita ada upaya untuk mengarah ke situ, Allah akan bersihkan luar dan dalam kita. Insya Allah. Amin ya rabbal. Mungkin ini pendahuluan saja Bapak, karena kita kajian ini ya selang-seling. Nanti ada fikih zohir, yaitu tentang seputar ya fikih dalam sholat. Ada fikhul batin juga, itu seputar kebersihan menata ya, biar kita punya hati ini bersih, jernih dari sifat-sifat yang dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Sebagaimana dalam kehidupan kita benci ada sampah-sampah berserakan, begitu juga Allah benci dengan sampah-sampah yang tertancap di hati kita. Sombong itu sampah ya, iri hati itu sampah. Maka mari kita bersihin biar dapat derajat mahabbatullah, cintanya Allah kepada kita. Karena innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sama dua kebersihan, bersih dari penyakit batin dan juga bersih dari kotoran-kotoran zahir. Mudah-mudahan pengajian kita ini membawa manfaat untuk kita semua. Kita doakan yang subuh ini memberikan jamuan makannya, minumnya, pelayanannya
Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan rezekinya, baik rezeki zahir dan rezeki batinnya. Kita yang pada hadir ikut kajian, mudah-mudahan Allah istiqomahkan pengajian kita. Dan ingat Pak, visi misi kita punya masjid Nurul Hidayah. Kita bukan hanya kumpul tiap pagi, kita punya jangka panjang nanti. Mudah-mudahan kita kumpul kembali di Solo bersama-sama. Itu. Dan sekarang hilangkan kebencian, hilangkan kecurigaan di antara kita. Mari kita jadi orang-orang yang Nabi katakan kunu ibadah wa ikhwan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling akur dan bersaudara. Kalau itu kalian lakukan, aku jamin kalian akan kumpul dari dunia sampai nanti di surga. Amin. Ya. Sekian dan demikian, kita buka sesi pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya seputar kajian kita ini atau ya pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum, bisa kita ajukan pertanyaan. Insya Allah kalau saya ada ilmunya saya jawab, tapi kalau nggak ada ilmunya saya buka PR, nanti saya tanya lagi sama guru-guru saya yang nanti dijawab pada pertemuan berikutnya. Karena ilmu agama memang terlalu luas ya, nggak bisa ditampung oleh orang sendirian gitu ya. Lebih banyak pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang yang kita nggak bisa jawab sekarang. Kita harus ya tanya lagi kepada orang-orang yang ahli di bidang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian, silakan. Ya, silakan. Ya. Jadi masalah wudhu ya, itu disunahkan air yang kita gunakan dalam berwudhu tidak kurang dari 1 liter sunahnya. Jadi kalau kita mau wudhu, ukuran berapa sih ya idealnya berwudhu itu? Kata Nabi, kalau bisa jangan kurang dari 1 liter. Jadi kalau lebih dari 1 liter ya nggak apa-apa. Tapi idealnya jangan kurang. Bagaimana kalau kita wudhu dengan segelas aqua? Ya, segelas aqua kita berwudhu atau sebotol aqua. Bagaimana? Sah. Bisa juga dipraktekin itu ya. Yang penting kita misalnya ada bahasa kan. Tapi kalau sebotol segelas aqua ya yang wajib aja ya. Ya jangan pakai kumur 3 kali habis sebenarnya. Umur 3 kali diminum juga lagi sisanya ya. Habis. Jadi bagian wajib ya. Uang sini buka ya kan. Alirin, asal dia ngalir sedikit aja, jalan ya tuh air. Udah tinggal kita sempurna, kita usap, gitu ya. Apa itu dari rambut terus, seperti itu ya. Kemudian kita tuang lagi di tangan, gigit tangan, set, jangan sampai sini. Udah ambil aja bayi terus. Tapi jangan diangkat tangannya ya. Selama ngusap gini tangannya diangkat. Kalau diangkat begini belum sempurna, jadi mustakmal ini. Nggak bisa dipakai lagi hari ini, harus ganti lagi hari baru, gitu. Kayak gitu ya. Jadi selama belum rata nih sampai sikut jangan dulu diangkat gitu. Jadi sah. Itu ada namanya ya, air aqua. Itu cuma nama botol ya. Nama botol bukan nama air. Sebab kalau air itu kita pindahin ke gelas, orang nggak nyebut aqua. Bener nggak? Beda dengan kelapa. Kalau kelapa kan di kelapa namanya kelapa. Coba pindahin ke cangkir. Pas diminum sama tamu, ini air kelapa ya. Kok tahu sih? Nah ini rasanya kan gitu. Jadi ada nama botol, ada nama asli gitu. Gitu. Ya sah dengan botol aqua berwudhu ya. Ayo silakan. Iya. Oh iya, itu ada 2 cara ya. Jadi kalau kita berwudhu, kalau kita memang langsung dari keran, kita sendiri wudhu dari keran, itu sunahnya kita jatuhin air di sini nih. Di sini nih, di ujung jari-jari. Jari-jari kita kumpulin. Nah, sini basuh, jatuh air, set. Nah, itu jatuh kemari ya. Gitu ya. Tapi kalau kita dituangin sama orang ya, misalnya kita wudhu, kalau zaman dulu sih kalau wudhu di kompa tuh, yang kompa ya kan. Nah, kalau kita wudhu mana? Ya kita dari arah belakang, dari arah sikut ya, sikut belakang. Itu kalau dikucurin sama orang Pak Haji. Tapi kalau kita sendiri wudhu dari keran, itu ya sunnahnya dari sini nih, dari ujung-ujung jari kita kumpulin, air jatuh pertama kemari, ngumpul di sini, ya baru jalanin. Seperti itu jadi. Sekarang kita mau kerjain ya, misalnya dari sikut dulu kita wudhu, boleh juga ya, dari ini mas lagi bicara yang afdol, yang cakep, yang idealnya gimana gitu ya. Adapun dari mana saja air wudhu datang ya,
boleh-boleh aja. Yang penting intinya membasuh. Seperti muka ya, muka tuh idealnya kalau kita basuh muka sebenarnya bukan kayak kita pada umumnya wudhu. Kita kan kalau wudhu kita tabuknya air ke muka, benar nggak? Ya tapi sah, nggak apa-apa ya. Kita wudhu gini, ini air nih, kita pasin ke depan ini, oh gitu ya. Bukan begitu ya. Jadi bagusnya ini air dikumpulin, ditaruh di ubun-ubun dulu. Oh, dia jatuh jadi. Baru kita jatuh. Begitu ya. Itu sunnahnya. Itu apa? Yang kita lakukan selama ini bagaimana? Sah. Terjamin. Kali itu, wah itu wudhunya seorang lagi dari dulu. Habis dah waktu kita. Nggak sah. Ini lagi ngomong cakepnya ya, bagusnya. Ya gitu, Pak Haji ya. Bebas. Iya. Jadi memang dalam Islam, dalam fikih Islam, air itu kategori ada dua ya. Ada air kategori air banyak, ada kategori air sedikit. Itu dalam Islam. Ya. Mana air kategori banyak? Air kategori banyak adalah air yang disebut dengan sebutan dua kula. Apa itu dua kula? Dua kula itu kalau kita bikin kolam, Mbak, lebar sama dalamnya 60 cm. Itu bikin kolam nih, lebar dalam 60 cm. Dalamnya 60 cm, lebarnya 60 cm. Itu kalau dia airnya full, itu namanya disebutnya air dua kula. Artinya apa? Ketika dia kejatuhan tai cicak, tai tikus ke dalam itu, selama air itu nggak berubah, suci dia. Ya, misal kita, cecek pada berak itu di bawah, banyak banget. Kita cium airnya, kagak bau, suci. Selama airnya dua kula. Tapi kalau airnya sedikit, kurang daripada 60 cm bikin kolamnya, bisa di ember, di bak, ya enggak? Kejatuhan tai cicak, walaupun kagak berubah, najis. Begitu tajam, nggak bau, nggak berubah. Tapi ini airnya dikit, najis. Begitu ya, nggak bisa dipakai. Sekarang kita lagi mati lampu, air ada di kolam, air ada di kolam sedikit. Selama kita lihat kagak ada najisnya, maka air itu tetap hukumnya suci. Cuma cara menggunakannya ya pakai gayu, gayu, nggak bisa kayak kita kalau di Pandeglang di Jawa kan air banyak tuh, ya pakai dicauk aja gitu. Nah, itu untuk ukuran air yang 20. Tapi kalau di ember yang kita boleh nimba tuh dari sumur, itu mah airnya sedikit, nggak bisa kita di situ buka. Ya nggak bisa, wudhu pakai penggunaan alat yang namanya gayu. Kita kucurin muka kita, bisa dipakai. Pokoknya selama kita tidak saksikan itu air najis, maka bisa dipakai. Kayak kita di umumnya di mana? Di toilet umum, ya enggak? Kalau rest area, kadang-kadang suka misalnya kerannya misalnya mati, ada air di kolam kecil lagi begitu. Gimana itu? Ya selama kita kagak ngelihat, suci aja. Padahal itu kan umum, orang yang ngerti agama, yang kagak ngerti agama, supir-supir truk pada mandi situ, pada ngerti apa kagak. Selama kita lihat itu air nggak ada najisnya, suci, begitu ya. Jadi kalau ini mau untuk siapa aja mandi ini, nggak kencing yang berdiri, yang kipas kita kagak ngelihat itu mah. Jadi yang sesuatu yang kagak kelihatan, sesuatu yang kagak yakin najisnya, maka dihukumkan suci, gitu ya. Bisa dipakai air sedikit, ya. Oh iya, itu biasanya umumnya anak muda ya. Apa duda juga termasuk kali. Ngimpi kawin ya. Ngimpi kawin keluar sesuatu. Nah, ini sesuatunya ini perlu dipertanyakan, perlu diperjelas. Apakah sesuatu itu? Kan gitu. Sebab yang keluar dari kita orang laki-laki ini ada 3 macam ya. Dari kita lihat orang laki-laki ada 3. Ada yang disebut dengan air mani. Air mani ya, air sperma itu ya, itu. Ada lagi namanya air madi, bukan nun. Kalau nun kan mani, ini kezal, madi ya. Madi itu umumnya kalau terangsang. Kalau orang terangsang keluar dari cairan-cairan itu namanya disebut madi. Dia itu najis tuh, dia najis. Ya, madi itu najis, kudu cuci juga ya. Ya, kagak wajib mandi. Nggak wajib mandi kalau madi. Ya misalnya kita di rangsang sama istri itu ya,
istri kita lagi halangan ya, terus kita dirangsang itu barang ngabur, kemudian kita keluar tuh cairan kecil ya, yang sedikit itu yang itu nggak wajib mandi, dia wajib dicuci dan juga wajib wudhu kalau mau sholat, itu mandi ya. Nah ada lagi wadi, Pak, pakai waw, wadi itu biasanya keluar setelah kencing. Kalau kita habis kencing, biasanya orang kalau habis kerjaan berat, pikiran lagi banyak, lagi pusing, itu suka keluar tuh. Jadi begitu dia keluar kencing, keluar tuh setelah itu ya, air yang licin-licin. Itu kalau dalam bahasa licin wadi, itu sama najis juga, nggak wajib mandi. Jadi yang wajib mandi itu hanya sperma ya. Nah, ya, yang wajib mandi hanya sperma. Jadi sperma benar, karakter ciri-cirinya sperma. Karakter sperma ciri-cirinya kalau kita nggak sadar bangun tidur nih, basah celana kita, basah ini, ya lengket-lengket, kita cium bau adonan apa dia? Bau adonan ya. Wah ini namanya sperma nih. Walaupun kita kagak sadar, ya kagak ngimpi, saya kagak ini tapi basah, ya bau, ya bau amis, itu bau amis telur. Nah ini berarti sperma wajib mandi. Tapi kalau kita lihat bangun tidur keluar sedikit, ya enggak bawa apa-apa, cuma licin-licin aja, itu disebut madi. Dia wajib dicuci, nggak wajib mandi, wajibnya wudhu aja, gitu ya. Jadi itu ya apa namanya, sifat-sifat atau karakter-karakter tiga yang keluar kita, ada mani, ada madi, ada wadi ya. Mani yang keluarnya itu nembak, min dafik, air yang menyebur, ya gitu ya. Kalau gaya normal, kalau gaya nggak sadar, lihat bau amis telur ayam, gitu. Kalau misalnya nggak seperti itu, berarti dia madi namanya, najis. Dulu Sayyidina Ali pernah tuh, waduh, saya ini kalau setiap dekat sama bini keluar mulut tuh cairan halus, kata Sayyidina Ali gitu. Nanya sama Nabi, saya malu mertua saya, benar kan? Orang bininya Sayyidah Fatimah, ya enggak, anak Nabi, pas sama mertua, saya kalau sama bini nggak keluar gitu dulu ya kan, malu ya. Ya dulu CS-nya Mikdad, coba tolong tanyain kalau ada orang begitu gimana? Dia tanya. Oh itu kata Nabi nggak wajib mandi, wajib dicuci aja najis. Kalau dia mau sholat wajib berwudu gitu. Itu namanya mandi. Jadi ada mani, ada mandi, ada wadi ya. Itu yang dua najis, nggak wajib mandi. Yang satu suci tapi wajib mandi. Suci Pak, mandi ya jangan najis ya. Bisa kita sembahyang Jumat tidur di sini. Karena kalau di mana-mana kalau sholat Jumat kita dengar khotbah pasti ngantuk, benar nggak? Emang susah tuh solusinya gimana tuh. Kemarin saya waktu Jumat di MRBJ, pengurus juga suka tanya tuh, kan itu kita ingat kalau Jumat pada tidur gimana? Saya kasih usulan bagaimana kalau biar nggak ngantuk, kasih permen atu-atu biar umur. Ya misalnya kita kan umumnya tidur tuh kalau sembahyang Jumat ya. Tiba-tiba begitu tidur kita ngimpi nih. Ya, wah basah nih. Waduh, gimana nih? Ya, kita punya wudhu ya kagak batal ya. Wudhu kita nggak batal. Dan kita ya nggak najis ini. Cuman kita wajib yang lebih gede lagi dari wudhu, mandi. Begitu komat masuk tanpa mandi kita. Habis mandi pakai lagi sarung, kita sembahyang. Basah nih keadaannya, nggak masalah karena mani hukumnya suci. Jadi semua yang keluar dari kelamin kita Pak hukumnya najis, kecuali mani sperma itu hukumnya suci ya. Jadi mau darah keluar dari kelamin najis ya, mau madi wadi najis, air kencing najis, apa saja yang keluar dari kategori dalam hukum dihukumkan najis kecuali sperma. Kalau sperma suci, makanya kita kan asalnya dari sperma ya enggak. Kalau sperma itu dihukumnya najis, maka kita semua manusia bernajis semua ini. Tapi kita hukumnya manusia suci. Ya, demikian jawabannya ya. Jadi tergantung yang keluar sesuatu itu apa. Nanti bisa dikenalin ya macam karakternya. Apakah dia mani, mumadi ataupun sperma atau mani gitu. Ya kalau mani tentu wajib mandi. Ya, sama-sama. Ya. Silakan, masih ada? Sekian. Sudah cukup ya, setengah 7. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya ini berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa Pak, ini keberuntungan orang yang subuh berjamaah sampai terbit isyraq, kemudian sholat 2 rakaat,
Nabi kasih jaminan sama, nggak kurang sama sekali. Sama kata Nabi seperti orang yang haji dan umroh dari sisi pahalanya dengan pahala sempurna. Mudah-mudahan tiap Sabtu kita dapat pahala haji. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Sama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam-salaman dulu. Sallallahu alaihi wasallam.